Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kami akan presentasikan hasil dari project based learning kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Elizabeth Yesti Subiake dengan NPM 211103180. Kemudian ada Kotibah dengan ujung NPM 107 dan terakhir ada saya Muhammad Abim Nur Alim dengan ujung NPM 066. Adapun materi pertama akan disampaikan oleh saya. Oke, ini adalah profil singkat dari perusahaan yang kami teliti, yaitu PT DCI Indonesia Tbk. PT DCI Indonesia Tbk didirikan pada 18 Juli 2011 dan memulai kegiatannya secara komersial pada tahun 2013. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri penyedia jasa penyimpanan data server atau hosting, semacam cloud dan sebagainya. Adapun eh, beberapa profil singkat dari pemegang perusahaan. Yang pertama ada Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama Mariana Budiman, Komisaris Jarod Subiantoro, dan Komisaris Independen Nancy Herawati. Kemudian ada Dewan Direksi. Yang pertama ada Direksi Utama Oto Toto Sugiro, kemudian ada Direktur Jui Cihtagani, dan kemudian Direktur kedua ada Marco Siovi. Kemudian ada Komite Audit yang diketuai oleh Nancy Herawati. Kemudian ada anggota Liao Hendrik dan Wita Lesmana. PT DC Indonesia Tbk didirikan di Indonesia berdasarkan pada Akta Notaris Buntario nomor 143 tanggal 15 Juli 2011. Mata uang fungsionalnya yang utama adalah rupiah dan auditor berada di kantor akuntan publik EY Ernst & Young. Kemudian yang kedua ada implementasi konseptual framework. Laporan keuangan milik PT DCI Indonesia Tbk telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang mencakup PSAK dan interpretasi SAK atau ISAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI serta peraturan nomor 8 G7 Lampiran Keputusan Ketua OJK nomor 347 BL 2012 tanggal 25 Juni 2012. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain. Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas disusun berdasarkan basis aktual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun yang disajikan berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada overview. Kemudian laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian mengenai karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakter kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Kemudian agar bermanfaat, informasi juga harus andal atau reliable. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa periode lalu dan periode pada masa kini, serta dapat juga untuk memprediksi masa depan yang akan datang. Selain itu dapat berguna untuk menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pada periode masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Yang pertama, ada A, karakter fundamental. PT DC Indonesia Tbk melaporkan laju pertumbuhan pendapatan sebesar sekitar 14,7% years on years dari sekitar 729,30 miliar pada hari pertama 2020 menjadi 871,24 miliar pada hari pertama 2021. Pendapatan tersebut sudah dihitung berdasarkan PSAK nomor 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang sudah diterapkan mulai dari 1 Januari 2022 sampai seterusnya, di mana sebelumnya PT DCII Tbk menerapkan sistem di mana pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh perusahaan dan jumlah dapat diukur secara handal.
Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan PPN atau pajak pertambahan nilai. Perusahaan menelaah pengaturan pendapatan melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perusahaan berkesimpulan bahwa perusahaan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan. Adapun pendapatan dicatat sebagai unit pendapatan meliputi 1. Pendapatan atas jasa coalition, cross connect, dan smart hand. Pendapatan recurring pada umumnya berasal dari penyedia jasa coalition, cross connect, dan smart hand dan diakui secara layak selama periode kontrak pada saat jasa diberikan kepada pelanggan. Kedua, pendapatan dari instalasi dan rekondisi. Jasa non-recurring atas instalasi dan rekondisi ruang yang tersedia pada umumnya dibayarkan di muka pada saat instalasi, ditangguhkan, dan diakui secara layak selama periode kontrak. Berdasarkan hasil penelaahan dari manajemen penerapan PSAK nomor 72, tidak berdampak material terhadap laporan keuangan. Yang tiga, pendapatan atas flex space. Pendapatan dari flex space adalah pendapatan sewa operasi dan diakui berdasarkan ketentuan PSAK nomor 33 mengenai sewa. Kemudian yang keempat, ada pendapatan yang ditangguhkan penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan keseluruhan jasa di atas. Yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dicatat sebagai bagian dari pendapatan yang ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian yang kelima, ada pendapatan beban bunga. Untuk semua instrumen keuangan yang diukur dari biaya peroleh yang diamortisasi pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Kemudian masuk ke poin yang B mengenai assumption. Economic entity atau asumsi entitas ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dapat diidentifikasikan dengan unit akuntabilitas tertentu. Artinya, aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. PT DC Indonesia Tbk sudah memisahkan aktivitas ekonomi perusahaan dengan entitas pemiliknya. Kemudian mengenai going concern assumption atau asumsi kelangsungan hidup. Meskipun asumsi ini menjelaskan bahwa perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang, meskipun banyak memiliki kegagalan bisnis, perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Setelah kami riset, kami belum menemukan pendapat secara rinci mengenai going concern assumption pada PT DC Indonesia, namun melihat mengenai laporan keuangannya sudah diaudit dan begitu lengkap, kami berpendapat bahwa PT DC Indonesia Tbk telah menerapkan going concern assumption atau asumsi kelangsungan hidup, di mana mereka berpendapat bahwa bisnis mereka akan terus berjalan pada waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, ada monetary unit assumption atau asumsi unit moneter, mengandung arti bahwa uang adalah penyebut dari aktivitas ekonomi dan memberikan dasar yang tepat untuk pengukuran dan analisis akuntansi. PT DC Indonesia telah menerapkan hal tersebut. Yang keempat, mengenai periodicity atau asumsi perioditas, menunjukkan bahwa perusahaan dapat membagi kegiatan ekonomi ke dalam beberapa periode waktu artifisial. Periode waktu ini sangat bervariasi, pada umumnya adalah secara bulanan, triwulan, atau tahunan. Kemudian PT DC Indonesia telah menyajikan laporan keuangan yang lengkap mulai dari triwulan maupun tahunan. Yang kelima, ada accrual business accounting atau akuntansi berbasis akrual. Berarti bahwa transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Bersamaan dengan laporan triwulan maupun tahunan, PT DC Indonesia telah memenuhi asumsi tersebut. Kemudian poin yang C mengenai prinsipal. Yang pertama ada measurement principle, yang dimana poin A dari poin measurement principle itu ada historical value yang umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Yang B ada fair value, adalah di mana jumlah aset dapat dipertukarkan, liabilitas dapat diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat diperuntukkan antar pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi wajar. Yang kedua ada revenue recognition atau prinsip pengakuan pendapatan,
yang menunjukkan bahwa pendapatan diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh oleh perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Oke, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, Khotibah, dipersilakan. Expense recognition merupakan arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan keduanya selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyedia jasa. Full disclosure atau prinsip pengungkapan adalah perusahaan harus mengikuti praktik umum dalam memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan dari pengguna. Hal tersebut sudah sesuai dan dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk. Ini merupakan overview keuangan komparatif dalam miliar. Periode akhir 2019 total aset 1.678 miliar dan sebagainya. Total aset. Berdasarkan dari data di atas, dapat dilihat terjadi kenaikan total aset dengan cukup signifikan, yaitu 1,6 triliun pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 2,4 triliun pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi 2,9 triliun pada tahun 2021. Total kewajiban. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat terjadi kenaikan total kewajiban, yaitu 1,1 triliun pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 1,71 triliun pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi 1,77 triliun pada tahun 2021. Total pendapatan. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat terjadi kenaikan total kewajiban, yaitu 489 miliar pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 759 miliar pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi 871 miliar pada tahun 2021. Laba bersih. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat terjadi kenaikan laba bersih dengan cukup konstan, yaitu 106 miliar pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 183 miliar pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi 261 miliar pada tahun 2021. Kas dan perubahan kas. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kas pada 2019 ada pada angka 68,1, naik dari tahun sebelumnya sebesar 5,9 miliar, dan naik pada tahun 2021 sebesar 10,8 miliar, menjadi 78,9 miliar, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 28,4 miliar menjadi 50,49 miliar. Analisis rasio keuangan. Ini merupakan return on asset dari PT DCI. Return on asset atau rasio laba rugi terhadap aset adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari total aset yang dimiliki. Dari data di atas dapat dilihat ROA dari PT DCI Indonesia Tbk pada tahun 2019. PT DCI Indonesia Tbk memiliki ROA sebesar 6,35% dan kemudian meningkat pada tahun berikutnya sebesar 7,5% dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 8,7%. Terjadi peningkatan yang signifikan dari ROA milik PT DCI Indonesia. Return on equity. Return on equity atau rasio laba rugi terhadap ekuitas adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk mengembalikan tiap ekuitas yang dimiliki. Dari data di atas dapat dilihat ROE dari PT DCI Indonesia Tbk pada tahun 2019, PT DCI Indonesia Tbk memiliki ROE sebesar 19,69% dan kemudian meningkat pada tahun berikutnya sebesar 25,44%. Namun pada tahun 2021, tingkat ROE menurun sebesar 21,51% karena terjadi penambahan jumlah saham secara signifikan dikarenakan pada tahun tersebut PT DCI Indonesia Tbk baru saja melakukan IPO atau go public. Analisis pengungkapan. PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan.
PSAK nomor 1 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas penerapan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Ini merupakan komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atau laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat ini laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A dan sampai 40D. Ini merupakan overview kinerja PSAK nomor 1. Perusahaan PT DCI Indonesia Tbk telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Amandemen PSAK 1. Definisi material berlaku efektif 1 Januari 2020. Amandemen ini mengklasifikasikan definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan dan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa PT DCI telah melampirkan semua aspek sesuai PSAK nomor 1. PSAK nomor 2, laporan arus kas. Secara garis besar, menurut PSAK nomor 2, laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Informasi arus kas yang berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. PSAK nomor 2 juga mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan arus kas diklasifikasikan dalam 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional entitas selama 1 periode akuntansi, termasuk perolehan atau pelepasan surat berharga yang tergolong dalam aset setara kas. Salah satu contoh konkret dari aktivitas operasi adalah pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh kedua rekan saya. Di sini terdapat overview kinerja PSAK nomor 2. PT DCI Indonesia Tbk telah menyajikan laporan keuangan arus kas dengan ketentuan yang sesuai dengan PSAK nomor 2, yang mencakup arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Bisa dilihat pada tabel, terdapat data yang disajikan oleh PT DCI, yaitu kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan, ada kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi, serta kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Next slide. Selanjutnya adalah PSAK nomor 14, yaitu persediaan. Istilah persediaan didefinisikan dalam PSAK 14 dalam paragraf 7 sebagai aset yang pertama dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal,
Yang kedua dalam proses produksi untuk dijual. Yang ketiga adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. PSAK 14 mengatur bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, di mana yang lebih rendah pada paragraf 8. Dengan demikian, dalam menentukan persediaan, baik biaya maupun nilai realisasi neto harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah dibuat perbandingan, nilai terendah dari keduanya digunakan sebagai nilai persediaan. Overview kinerja PSAK nomor 14. Persediaan pada PT DCI Indonesia Tbk diukur pada harga perolehan dan ditentukan menggunakan metode FIFO atau first in first out, dan termasuk pengeluaran yang terjadi pada saat memperoleh persediaan dan beban lain yang terjadi ketika membawa persediaan tersebut ke dalam lokasi dan kondisi saat ini. Cadangan untuk keusangan dan atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penilaian berkala atas kondisi fisik dan penilaian dari setiap persediaan pada akhir tahun, dan estimasi jumlah tiap item persediaan adalah sebesar nilai realisasinya. Persediaan atau inventory dari PT DCI Indonesia telah tercantum pada neraca atau laporan posisi keuangan pada tahun 2020 dan yang berakhir pada Desember tahun 2021, yaitu sebesar 1.587 juta atau 1.587 juta. Next slide. Selanjutnya adalah PSAK nomor 16, yaitu aset tetap. Aset tetap secara harfiah adalah aset atau harta berwujud yang memiliki umur lebih dari 1 tahun dan tidak mudah dirubah menjadi kas atau uang, serta yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa entitas bisnis dan penggunaannya secara terus-menerus. Aset tetap memiliki beberapa kriteria, diantaranya yang pertama, mempunyai wujud fisik, tidak ditujukan untuk dijual lagi, memiliki nilai yang material, harga aset tersebut bernilai cukup signifikan. Yang keempat, memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun buku, dan nilai manfaat ekonominya bisa diukur dengan handal. Yang kelima adalah aset yang digunakan dalam aktivitas normal perusahaan. Dan yang keenam, aset tetap berdiri di beberapa jenis, yaitu ada tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, inventaris dan kendaraan. PSAK nomor 16 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Next slide. Overview kinerja PSAK nomor 16. Pada PT DCI menempatkan aset tetap pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas bersama dan sudah sesuai dengan tempatnya. PT DCI menerapkan single account pada akun aset tetap, di mana akun tersebut sudah mencakup jumlah seluruh aset yang tetap yang ada. PT DCI memberikan penjelasan mengenai rincian dari aset tetap pada catatan atas laporan keuangan pada poin I, mulai dari definisi sampai unsur-unsur aset tidak berwujud mereka secara terperinci dengan baik. Dalam catatan tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai aset tetap yang mereka miliki, beserta estimasi manfaat aset yang telah dimiliki. Untuk PT DCI bisa dilihat aset tetap neto, seperti yang ada pada gambar, dinyatakan dalam ribuan rupiah. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan juga telah dicatat oleh PT DCI dengan sangat baik, seperti yang ada pada poin I. Selanjutnya adalah PSAK nomor 19, yaitu aset tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Entitas sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak berwujud seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang, yang termasuk merek produk dan judul publisitas. Tujuan dari PSAK nomor 19 adalah untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. PSAK nomor 19 mewajibkan entitas untuk mengakui aset tidak berwujud jika dan hanya jika kriteria-kriteria tertentu yang dipenuhi. PSAK nomor 19 juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tidak berwujud. Overview kinerja PSAK nomor 19. PT DCI menempatkan aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan
dan laporan arus kas bersama dengan aset tetap, dan sudah sesuai dengan tempatnya. PT DCI menerapkan single account pada akun aset tidak berwujud, di mana akun tersebut sudah mencakup jumlah aset yang tidak berwujud yang ada. Namun demikian, PT DCI memberikan penjelasan mengenai rincian atas aset tak berwujud pada catatan atas laporan keuangan, yaitu pada poin J. Mulai dari definisi sampai unsur-unsur aset tidak berwujud, mereka secara terperinci dengan baik. Dijelaskan dalam catatan tersebut bahwa aset tidak berwujud yang mereka peroleh adalah perangkat lunak atau software dengan umur manfaat 4-8 tahun dan metode amortisasi berupa amortisasi garis lurus. Untuk aset tidak lancar pada PT DCI sudah ditampilkan pada layar. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan pada PT DCI mengenai aset tak berwujud tercantum pada poin J. Next slide. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Rekan saya telah memaparkan materi dari kelompok kami. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai Project Based Learning dari PT DCI Indonesia Tbk. Kurang lebihnya saya mewakili teman-teman mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.